Yo, halo, selamat pagi, siang, dan malam bagi yang kalian sedang menonton. Gue di sini mau jelasin sedikit tentang combo caking dan build-nya sedikit aja, karena gue udah bahas di video sebelumnya. Di sini caking itu gue kira cuma simetris sama Chongyun. Ternyata pas gue dapet Bennett C6 yang dimana itu Infuse Pyro, ternyata juga bisa ditaruh ke caking juga. Jadi menurut gue caking ini emang didesain untuk ke main fisikal daripada main elektronya. Karena kalau lu udah dapet Infuse Cryo dari Chongyun atau Infuse Pyro dari Bennett, Infuse petir caking ini bakal ketiban, nggak bakal bisa keluar sampai Infuse mereka berdua tuh habis. Terus buat build-nya sendiri gimana sih? Build-nya sendiri gue nggak nyaranin 4 shooter karena 4 shooter punya pasif di 4 piece-nya 35% damage elektro bonus. Oke, salah kan tuh. Oke, di caking ini yang paling cocok menurut gue itu ada di 4 Shimenawa, karena kalau buat main pukul-pukul itu udah gue jelasin kemarin 4 Shimenawa ini fokus banget buat main pukul-pukulan, dan ini cocok banget buat caking yang pakai infuse dari Bennett ataupun Chongyun. Kalau lu misalnya males nge-up Chongyun, nggak perlu lu build aja seadanya. Gue juga nggak gue build weaponnya apa aja, yang penting gue ngambil infuse dari elemental skillnya ini. Setelah infuse ya lu langsung switch ke caking, lu pukul-pukul. Dan kalau bisa lu pasang shield dari Zhongli ataupun Noel, itu bisa banget buat bikin caking lu agak tahan lama hidupnya, biar nggak gampang mati. Tapi di sini ada combo ini ada kelemahan gede loh. Kalau lu misalnya ketemu slam yang pyro, lu agak susah nih pakai Bennett buat supportnya caking. Tapi itu lu bisa gantiin pakai Mona ataupun Surcross yang buat megang artefak 4 noblesse-nya, yaitu set 4 piece-nya setelah melancarkan elemental burst meningkatkan 20% attack semua anggota party selama 12 detik. Efek ini tidak dapat ditumpuk. Jadi kalau misalnya lu udah punya Bennett C6, ini kurang cocok nih kalau di combo sama caking buat ketemu musuh yang pyro juga. Jadi mending lu pasangnya Mona ataupun Surcross yang megang 4 noblesse. Gue nggak bakal lama-lama sih di sini, karena ya gue udah jelasin banyak kemarin soal caking. Oh ya, buat di combo ini lu wajib banget punya attack yang tinggi gitu. Lu jangan main fisikal. Maksud gue tuh walaupun caking ini didesain buat fisikal, lu mending tetap ngambil di gobletnya itu tetap ngambil electro damage bonus, karena fisikal sendiri itu kurang cocok di caking ya. Mending lu pasang attack aja yang tinggi, karena attack ini berpengaruh banget sama damage dari Infuse Chongyun sama Infuse Bennett. Kenapa gue bilang berpengaruh? Soalnya kalau lu infuse pyro dari Bennett ataupun infuse cryo dari Chongyun, damage yang bakal dikeluarin itu tetap damage normal attack caking. Charge attack, launching attack, sama normal attack itu punya caking semua. Dia cuma ngasih damage elemental aja. Ya, gue bakal langsung tes di domain yang ada slime elektronya. Oke, gue udah ada di domainnya. Bentar ya. Di sini gue bakal nunjukin pengaruh atau dampak yang dihasilin dari combo ini gitu. Maksudnya bergunanya gimana gitu. Di sini kalau ada lu ngadepin slime elektro, caking ini bakalan kebal nih. Kebal, nggak bisa apa-apa. Lu pakai ini sebenarnya kalau ketemu mereka ini lu bisa pakai fisikalnya aja juga nggak masalah. Tetap ada damage-nya kalau fisikal. Tapi gue yakin lu pada bete lah main fisikal ya. Gue yakin banget 80% dari kalian bakalan bete main fisikal gitu. Soalnya nggak ada warnanya, nggak seru gitu kalau main fisikal kan ya. Gue bakal kayak yang gue bilang, Chongyunku nggak gue build, nggak ada yang gue ubah.
Ini Bennett gue juga kayak gini. Oke, coba. Nah, ini infuse-nya udah ke cryo. No, walaupun gue udah infuse ke electro caking, tetap nggak masuk elektronya, masih di infuse miliknya si Chongyun. Seharusnya di sini udah infuse, tapi yang masuk masih infuse cryonya Chongyun. Nah, itu tuh yang bagusnya. Dan menurut gua infuse mana sih yang bagus antara Bennett ataupun Chongyun? Menurut gua masih simetris di Chongyun. Keqing sama Chongyun ini kayak dibuat jadi dua pasangan yang bagus gitu. Karena gimana ya? Kalau lu punya infuse Bennett, dia harus pakai elemental burst, bro. Dan di sini kalau Chongyun ini bisa di-spam pakai elemental skill-nya. Dan ya menurut gua lu kalau ngelawan pyro ataupun elektro pakai cryo pun masih oke-oke aja gitu, nggak terlalu jelek-jelek banget. Tapi gua bakal tetap tunjukin di Bennett gua attack-nya itu kecil 1300, tapi damage infuse-nya kalau di Keqing bakalan segede ini. Mari kita lihat. Bentar, gue infuse Bennett. No, tetap sama, nggak ngaruh. Damage-nya masih damage dari Keqing. No, masih gede, damage-nya lumayan ya. Ini nggak kritikal sih. Nah, kayak gitu. Kayak gue bilang tadi, Chongyun gue juga nggak gue build kan, tapi damage-nya dari Keqing masih bisa segede itu. Jadi artinya damage yang terpenting tuh ada di Keqing. Bennett wajib di up sih, karena wajib lu build karena dia punya buff di elemental burst-nya. Tapi Chongyun nggak wajib-wajib banget karena lu cuman bakal make ini, bakal make elemental skill-nya. Tapi kalau lu pengen build, saran build gue adalah 2 piece gladiator dan 2 piece nobles. Di sini lu bisa sub DPS-in Chongyun pakai elemental burst-nya, yang dimana C3 ini nambahin elemental burst 3 level, dan ini bagus banget sih. Jadi menurut gue ya lu kalau mau Chongyun ya nggak usah di up ininya, ini nggak usah di up, yang di up elemental burst saja. Soalnya asal udah dapat infuse-nya ini udah cukup gitu. Artefaknya nanti gue bikin 2 nobles, 2 gladiator biar damage elemental burst-nya sakit. Keqing-nya tetap kayak gini, nggak ada perubahan, fokus ke attack aja. Oke, coba gue bakal infuse lagi. Ya kan, tetap masuknya ke infuse-nya Chongyun. Jadi nggak ngaruh Chongyun lu up atau enggak, damage-nya masih tetap damage Keqing kok. Lu nggak percaya? Nih, damage Chongyun gue segini, 200, 300, masih kayak gitu pukul-pukulannya. Tapi kalau lu switch ke Keqing, 1000, 2000, 5000. Jadi ini ngaruh banget Keqing gitu loh. Oke, gue bakal jelasin maksud dari combo ini apa sih. Kok Keqing didesain kayak gitu, kenapa sih Keqing didesain kayak gini tuh buat kalian para F2P gitu, yang nggak mau top up atau males gacha. Kalau kalian punya Keqing ini bagus banget. Kenapa? Keqing kalau lu tahu, kalau lu player awal, Keqing ini tuh ada banner rerun-nya atau banner limited, banner khusus dia yang bisa lu dapetin. Tapi sekarang udah di standar aja gitu. Padahal karakter Mona, Kiki itu nggak punya banner, tapi Keqing ini punya. Kenapa? Ya karena gue bilang tadi, dia ini fleksibel. Dia bisa infuse pyro, infuse cryo, pokoknya setiap infuse yang bisa pindah ke karakter lain di karakter Keqing ini bakalan sakit banget. Dan alasannya tuh ya biar kalian tuh lebih fokus ke dia sih.
Jadi kalau misalnya lu nggak punya yang namanya Hutao, lu nggak punya Childe, ataupun lu nggak punya Rosaria yang udah sakit maksudnya ya, udah C6, atau lu nggak punya, pokoknya lu nggak punya namanya DPS lain, tapi lu cuma punya Keqing, tapi Keqing lu tuh susah kalau ketemu Elektro bakal kebal. Makanya dibuat ada infuse dari karakter lain, dan Keqing ini karakter DPS yang mendukung infuse dari karakter lain gitu. Jadi DPS Keqing ini sebenarnya bukan ada di damage-nya, tapi ada di pukul-pukulnya. Bukan ada di infuse elektronya, tapi ada di switch infuse-nya dari karakter yang bisa infuse yang lainnya. Nggak ada lagi sih kelebihan Keqing selain itu. Buat Keqing yang kayak gini yang bisa infuse-nya ganti-ganti atau bisa jadi DPS elektro, cryo, physical, ataupun pyro, dia ini ada di tingkat DPS tier A menurut gua. Kenapa nggak di tier S atau SS? Keqing ini tetap gue bilang damage elemental burst-nya kecilan bro, 300 itu kecil banget anjing. Bennett gue aja di lihat dong, Bennett gue sakit anjing. Ini C6 sih, jadi ya wajar lah ya, tapi maksud gue ini jauh banget sih ya. Chongyun ini damage skillnya segitu, tapi ini bisa dikali 3 gitu, 20 kali 3 itu bisa 60.000. Terus kalau ini, kalau di C6 lu bakalan nambah 1, jadi dikali 4 ya, itu jadi sakit banget sih. Makanya Keqing ini agak-agak kecilan nih, soalnya damage tebasannya juga cuma 40%, nggak sampai 100%. Gitu aja sih. Damage Keqing juga wajib, sakit. Lu build dia tuh wajib banget, karena emang kalau lu nggak punya DPS lain di early, dia ini bisa support banget sebagai DPS. Maksudnya supportnya itu support lu gitu, jadi lu punya DPS ini jadi semangat gitu mainnya, bisa ganti-ganti elemental gitu biar lu nggak bete. Gue yakin kalau lu udah punya Eula atau karakter-karakter DPS fisikal, lu bakalan bete gitu. Oke, udah gitu aja sih, nggak ada yang lain-lain lagi gitu. Next video gue bakal jelasin soal build sub DPS Zhongli kayak gimana. Gue udah farming dan bakalan dikit lagi selesai, ditunggu aja. See you to next video. Thank you. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka penjelasan gue. Sorry ya, masih bener-bener agak susah ngomongnya gitu. Dah, bye.